Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonometrika kami mempresentasikan tentang materi autokorelasi menggunakan analisis ekonometrik OLS. Sebelum itu, untuk anggota kelompok yaitu saya sendiri yaitu Bazli Fakri dengan NIM 210533132. Yang kedua yaitu Salsabila dengan NIM 2105334. Yang ketiga yaitu Widya Rahma dengan NIM 210539198. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Widya kepada Widya, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu sifat autokorelasi. Pelanggaran asumsi lain yang sering terjadi pada model ekonometrika adalah adanya autokorelasi. Autokorelasi dalam konsep regresi linear berarti komponen error berkorelasi berdasarkan urutan waktu pada time series atau urutan ruang pada dataset cross seksional atau korelasi pada dirinya sendiri. Di dalam model regresi linear klasik mengasumsikan bahwa tidak terjadinya autokorelasi. Artinya, covariance antara epsilon I dengan epsilon J sama dengan 0. Artinya error epsilon I yang berkaitan dengan data pengamatan ke I tidak dipengaruhi oleh epsilon J yang berhubungan dengan data pengamatan ke J. Dengan kata lain, pada regresi klasik disyaratkan bahwa antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain saling bebas atau independen. Bila terjadi keterkaitan antara pengamatan yang satu dengan yang lain, atau dengan kata lain terjadi ketergantungan antara error ke I dengan error ke J, maka dikatakan terjadi autokorelasi atau disebut juga korelasi serial. Pada model ekonometrika, kasus autokorelasi sering terjadi karena pada umumnya model ekonometrika menggunakan data time series di mana antara pengamatan GT dengan pengamatan sebelumnya terdapat ketergantungan. Next. Secara grafik visual tentang adanya ketergantungan tersebut dilihat pada gambar 5.1. Gambar 5.1a sampai D ditunjukkan bahwa ada pola antara error dengan waktu. Pada pola gambar 5.1a ada pola siklik, pada gambar 5.1b ada tren linear menaik, pada gambar 5.1c ada tren linear menurun, sedangkan pada gambar 5.1d terdapat pola kuadratik. Hal sebaliknya terjadi pada 5.1e yang menunjukkan bahwa tidak adanya pola yang sistematis, sehingga dari gambar 5.1 dapat disimpulkan bahwa gambar 5.1a sampai D terjadi autokorelasi, sedangkan pada gambar 5.1e tidak terjadi autokorelasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Untuk materi selanjutnya yaitu frekuensi autokorelasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu inersia. Pada model ekonometrika sering menggunakan data time series. Sifat yang menonjol dari data time series adalah adanya kelembaman atau inersia, misalnya GNP, indeks harga, produksi, angkatan kerja, pengangguran, selalu menunjukkan siklus. Yang kedua yaitu terjadinya bias dalam spesifikasi akibat adanya beberapa variabel penting tidak tercakup dalam model. Yang ketiga yaitu terjadinya bias dalam spesifikasi akibat bentuk fungsi yang digunakan tidak tepat. Yang keempat yaitu fenomena sarang laba-laba. Yang kelima adanya model autoagresif. Yang keenam yaitu manipulasi data. Misalnya data time series tercatat dalam triwulanan, kemudian dibuat menjadi data per bulan dengan cara interpolasi atau maupun ekstrapolasi. Fenomena ini yang dimaksud dengan manipulasi data dan akan berakibat pola residual menjadi sistem yang menyebabkan terjadinya autokorelasi. Yang ketujuh yaitu transformasi data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa kepada Salsa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi tentang deteksi autokorelasi.
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Yang pertama ada uji Darwin-Watson atau DW test. Nah, uji Darwin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas. Dapat kita perhatikan contoh di sini, di mana nilai Darwin-Watson statnya yaitu sebesar 1,767489. Nilai tersebut adalah nilai Darwin-Watson atau DW hitung yang bisa dibandingkan dengan nilai DU dan DL pada tabel Darwin-Watson. Kesimpulannya yaitu jika nilai DW lebih kecil dari DU dan nilai 4 dikurang DW kecil dari DU, maka dinyatakan tidak ada masalah autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif. Selanjutnya yaitu ada uji Lagrange multiplier atau LM-test. Uji autokorelasi dengan LM-test terutama digunakan untuk amatan di atas 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibanding uji DW, terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari 1. Uji LM akan menghasilkan statistik Gauss-Godfrey, sehingga uji LM juga kadang disebut uji Gauss-Godfrey atau BG test. Nah, terdapat contoh uji LM di sini, di mana jika hipotesis dalam uji autokorelasi H0 maka artinya tidak ada autokorelasi, dan jika H1 artinya ada autokorelasi. Maka jika nilai probabilitas dari R-square signifikan secara statistik atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau tidak ada autokorelasi. Nah, di sini terdapat hasil uji LM di atas yang menunjukkan nilai probabilitas dari R-square yaitu 0,0019 yang signifikan secara statistik atau kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak, sedangkan H1 diterima. Artinya terjadi autokorelasi. Selanjutnya tindakan korektif. Proses mengatasi masalah autokorelasi kali ini menggunakan pedoman sebagaimana ditunjukkan Ghazali, yaitu menggunakan metode Nawawi-West untuk mengoreksi standar error regresi OLS. Pada dasarnya, para peneliti seringkali lebih memilih mengoreksi autokorelasi menggunakan Nawawi-West. Hal ini disebabkan karena mudah dilakukan dibandingkan dengan metode lain seperti GLS. Nah, langkah-langkah mengatasi autokorelasi di sini yang pertama yaitu buka hasil uji autokorelasi menggunakan metode LM. Kemudian berdasarkan data pada perusahaan, maka terdapat hasil uji autokorelasi mode LM. Nah, selanjutnya buka file hasil uji autokorelasi menggunakan metode LM. Selanjutnya berdasarkan data pada perusahaan, maka akan didapat hasil uji dengan metode Nawawi-West. Nah, jika dibandingkan standar error sebelum dilakukan uji Nawawi-West dan setelah dilakukan uji Nawawi-West, menunjukkan angka standar error telah berubah. Hal ini karena standar error pada hasil uji Nawawi-West telah dikoreksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sasa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.